Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Nah, nanti untuk yang remedial itu nanti akan dikabarin ya, akan diberikan informasi kapan dan waktunya. Walaupun sebenarnya sudah ada di jadwal kalian mungkin ya. Oke, tapi nanti akan diberikan informasi tentang remedial nanti ya. Nah, hari ini kita lanjut materi kita dulu. Silakan dibuka buku pulpen AC-nya di halaman 77 ya. Dan dipersiapkan pensilnya. Di sini materi kita adalah karya seni dengan teknik aplikasi, ya. Karya seni dengan teknik aplikasi. Nah, silakan digarisbawahin pada buku kalian di pulpen A pada baris yang kedua, ya, baris yang kedua. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, ya. Itu digarisbawahin, ya, digarisbawahin. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Itu digarisbawahin. Artinya bahwa syarat untuk membuat suatu karya 3 dimensi itu harus memiliki 3 sisi, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, ya. Kemudian selanjutnya di sampingnya ya, di samping kata tinggi tadi ya, itu kan tadi karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, selanjutnya garis bawahin juga. Selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Itu juga digaris bawahin ya. Artinya bahwa satu karya 3 dimensi itu dia memiliki volume. Volume itu apa? Volume itu isi sebenarnya ya, isi atau ruang yang ada pada benda tersebut ya. Contoh misalnya contoh itu misalnya seperti penghapus ini ya. Penghapus ini termasuk salah satu contoh benda 3 dimensi ya, karena dia memiliki panjang, lebar, kemudian tinggi ya. Maka dari hasil 3 sudut tadi, 3 sisi ini, di mana sisi panjang dan sisi panjang, lebar, dan tinggi, maka terjadilah atau terbentuklah yang dinamakan volume atau ruang. Ya, volume atau ruang itu adalah bagian dalamnya penghapus ini, contohnya. Ya, contoh simpelnya seperti ini. Sini ada Bapak ada salah satu contoh benda karya benda 3 dimensi ya. Dia berbentuk tabung ya. Dia berbentuk tabung. Jadi inilah salah satu yang dimaksud dengan benda 3 dimensi, biar lebih jelasnya ya. Nah, benda 3 dimensi ini kenapa dikatakan ini benda 3 dimensi? Karena kalau kita lihat dia memiliki panjang ya. Dia memiliki panjang, kemudian dia memiliki lebar, ya, dan tinggi juga pasti otomatis dia udah memiliki tinggi. Tingginya di sini ya, tinggi, ya, tingginya dari sini ke sini. Dia memiliki tinggi, kemudian dia memiliki panjang, kemudian dia memiliki lebar, ya. Nah, dari 3 sisi ini terbentuklah yang dinamakan tadi volume atau ruang, ya. Di mana volume atau ruang itu adalah bagian dalamnya ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini kan ada kosong ya. Nah, bagian dalam inilah yang dinamakan sebagai volume atau ruangnya. Karena dari akibat dari adanya 3 sisi tadi, di mana sisi tersebut memiliki panjang, panjang, lebar, dan tinggi. Akibat adanya ketiga sisi itu, maka terbentuklah yang dinamakan volume atau ruang. Kemudian dikatakan bahwa dia menempati ruang, artinya bahwa benda 3 dimensi tidak menempati ruang ya, gitu ya. Kemudian benda 3 dimensi itu dapat dilihat dari segala sudut. Kalian bisa lihat dari sudut depan seperti ini, bisa dari sudut samping ya, dari samping, dari arah sini, dari
dari kanan, akan dari atas kalian bisa lihat, bahkan dari bawah pun kalian bisa lihat. Artinya bahwa benda 3 dimensi itu bisa dilihat dari apa saja. Berbeda misalnya seperti gambar, ya, atau lukisan. Lukisan hanya bisa kita lihat dari sisi depan, ya, karena dia hanya memiliki 2 sisi. Ya, dia hanya memiliki panjang dan lebar, sehingga lukisan itu termasuk karya seni 2 dimensi karena dia tidak dapat dilihat dari segala arah dan cuma memiliki 2 sisi, panjang dan lebar saja. Dia tidak memiliki tinggi, sehingga tidak akan terjadi atau tidak akan terbentuk yang namanya volume, ya, tidak akan atau ruangnya tidak akan terjadi, tidak akan terbentuk karena dia hanya memiliki 2 sisi. Kecuali kalau dia memiliki 3 sisi, maka akan terbentuk yang namanya volume atau ruang, ya. Jadi itu contoh simpelnya, ya, tentang apa itu karya 3 dimensi, ya. Oke. Nah, di samping di buku kalian itu ada gambar, ya, boneka jari dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi, ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke teknik aplikasi. Oke. Itu silakan dibuka halamannya di bukunya di halaman 78, ya. Silakan digaris bawahin dari paragraf pertama, baris paling belakang, ya, baris pertama, ya, dari baris pertama halaman 78, ya. Di baris pertama paling belakang, teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa itu teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat suatu karya dengan cara menempelkan kemudian menjahit, ya. Jadi kalian sudah tidak usah bingung kalau misalnya ditanya apa itu teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik yang membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit, ya. Kebetulan Bapak nggak ada contohnya juga di sini, ya. Contoh paling gampangnya itu adalah contoh misalnya boneka, ya, boneka. Boneka itu adalah menggunakan teknik aplikasi juga, ya. Contoh misalnya tadi yang di halaman 77 kalian bisa lihat gambarnya bahwa di halaman 77 itu ada gambar boneka jari, ya. Nah, boneka ini termasuk salah satu karya seni yang menggunakan teknik aplikasi tadi, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya kalian mau ditanya apa itu teknik aplikasi merupakan teknik yang membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Salah satu contohnya itu adalah membuat boneka, ya. Kemudian selanjutnya silakan digarisbawahi juga, teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk piston. Itu ada di baris yang ketiga, ya. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk piston, ya. Nah, di bawah itu ada penjelasannya apa itu menjahit tusuk piston. Menjahit tusuk piston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing, tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk, ya. Itu. Jadi kalau misalnya kalian bingung apa itu tusuk piston, ya, yaitu tusuk piston itu mirip seperti cara menjahit kancing baju, ya, mirip seperti kita menjahit kancing baju. Jadi dia sebenarnya dililitkan, ya, ditusuk kemudian diputar seperti ini, diputar, ya, dia itu muter, ya. Itu tusuk piston, ya. Kalau misalnya supaya kalian lebih jelas lagi nanti kalian bisa lihat contoh di Google, kalian coba cari tentang belajar apa itu teknik menjahit tusuk piston, pasti biasanya ada, ya, videonya di YouTube, ya. Kebetulan Bapak nggak bisa ngedit video, nggak paham, makanya Bapak nggak bisa masukin. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung bagaimana tusuk piston, kalian bisa cari sendiri, ya. Kalian cari, tugas kalian itu di rumah, ya. Kalian cari tusuk piston itu bagaimana, ya.
silahkan dicari di YouTube. Ya, biar kalian lebih tahu apa itu bagaimana itu cara menjahit dengan cara tusuk veston, ya. Jadi silahkan dilihat di YouTube biar kalian lebih paham. Oke. Nah, kemudian silahkan dibuka di halaman 84. Ya, itu karya seni dengan teknik aplikasi, ada bagian 2 ya, ini bagian kedua. Oke. Kemudian silahkan digarisbawahin pada baris yang kedua. Ya, pada baris yang kedua. Teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Ya, menempel dan menjahit. Artinya kita tidak cuma menggunakan teknik aplikasi hanya untuk membuat suatu karya, namun kita juga bisa menggunakan teknik aplikasi untuk menghias sesuatu. Misalnya kita ada boneka ya, ada boneka. Kemudian boneka ini pengen kita hias, ya. Kita ingin menghias boneka ini. Silahkan kalian bisa menggunakan teknik aplikasi tadi, ya. Kalian gunting dulu apa bentuk, misalnya kalian ingin menempelkan sesuatu ya. Kita ingin menghias dengan menggunakan teknik aplikasi. Misalnya kita menggunakan bahan kain, ya, bahannya terus kita gunting bahannya, ya, bentuknya sesuka hati kita, ya, tergantung kita butuhnya apa nanti untuk menghias karya boneka kita nanti. Itu kita potong, kemudian kita potong bentuknya. Setelah itu kita tempelkan hiasan tadi, ya. Itu contohnya ada di buku kalian itu, ya. Jadi gitu. Misalnya gini, Bapak ingin menghias suatu boneka, ya. Bapak ingin menghias boneka ini, misalnya ini boneka ya. Bapak ingin menghias boneka ini. Kemudian Bapak memerlukan lingkaran, memerlukan hiasan lingkaran, ya, hiasan lingkaran, sehingga Bapak membutuhkan sebuah lingkaran yang terbuat dari kain, ya. Nah, kemudian setelah kainnya Bapak bentuk lingkaran, kemudian Bapak potong. Nah, lingkaran yang tadi, ya, anggap ini lingkarannya ya. Nah, lingkaran yang tadi, kemudian itu Bapak tempelkan, ya, Bapak tempelkan di boneka Bapak tempelkan, kemudian Bapak jahit kembali. Nah, artinya kegiatan yang Bapak lakukan itu sudah termasuk salah satu menggunakan teknik aplikasi, bukan cuma untuk membuat karya, tapi untuk menghias suatu karya juga boleh, ya. Ya, itu artinya seperti itu ya. Itu makanya misalnya tadi disebutkan di buku kalian bahwa teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Artinya bukan cuma membuat suatu karya, namun kalian juga bisa menggunakan teknik aplikasi untuk menghias sesuatu, ya. Contohnya seperti yang di buku kalian, misal contohnya itu kan ada boneka ya, bentuk boneka hati ya. Bentuk boneka hati, kemudian kan di tengah-tengahnya itu ada hati lagi kecil ya. Nah, itu contohnya. Jadi bagian hati yang kecil itu yang dia ada pada boneka itu adalah hiasannya, ya. Itu adalah hiasan yang diberikan untuk boneka hati yang besarnya, ya. Sehingga sebenarnya keduanya itu kedua hal tersebut, baik itu karyanya ataupun hiasannya, itu semua menggunakan teknik aplikasi dengan cara kita menempelkan bahannya, kemudian itu kita jahit, ya, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham silahkan ditanya ya. Nah, kemudian silahkan digarisbawahin pada baris yang keempat, kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel, ya, itu digarisbawahin ya. Artinya sebenarnya kita nggak cuma harus menggunakan kain flanel, sebenarnya bisa menggunakan banyak jenis kain ya, banyak sekali jenis kain. Cuma paling gampang dan paling murah ya, kalian bisa menggunakan kain flanel ya untuk belajar seperti itu ya. Sebenarnya bisa menggunakan kain apa saja bisa ya, gak masalah ya. Tapi di sini kita lebih baik menggunakan bahan yang lebih murah ya, kemudian lebih gampang ya, lebih gampang dicari. Itu adalah kain flanel ya. Oke.
Kalau misalnya kalian bingung tentang bagaimana bentuk kain flanel itu biasanya kainnya tipis ya, kainnya itu tipis. Kemudian itu banyak warna-warninya, terus dia agak berbulu-bulu seperti itu ya. Nah, kalian pasti tahu lah apa itu kain flanel ya. Oke. Nah, itu tentang karya seni dengan teknik aplikasi ya. Intinya kalian harus paham apa itu karya teknik, apa yang dimaksud dengan teknik aplikasi, kemudian teknik apa yang digunakan, yaitu tadi teknik tusuk Weston ya. Kemudian contoh karyanya itu apa, kalian harus paham. Kemudian teknik aplikasi bukan cuma digunakan untuk membuat suatu karya, namun juga bisa untuk menghias karya tersebut ya. Nah, jadi bukan cuma untuk membuat satu karya, tapi bisa digunakan untuk menghias ya. Kemudian yang dinamakan teknik aplikasi, karya menggunakan teknik aplikasi itu semua rata-rata pasti menggunakan bahan kain biasanya ya, karena biasanya yang dijahit hanya kain ya. Nah, kadang juga ada bahan yang sebenarnya menggunakan bahan kulit ya, kulit dari hewan-hewan ya. Nah, cuma kan kalau kita menggunakan bahan kulit hewan kan itu mahal-mahal ya. Kulit hewan kan itu mahal-mahal ya. Jadi biasanya paling banyak itu karyanya menggunakan bahan kain ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan kalian buka halaman 101 ya. Di halaman 101 ekspresi dan pola irama pada lagu. Ya. Silakan digaris bawahin juga. Pada baris yang kedua, setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Ya. Artinya bahwa setiap karya bukan cuma lagu, mau itu karya tari, mau itu karya lukisan ataupun karya musik, ya, itu pasti memiliki makna tersendiri yang ingin disampaikan kepada orang yang menikmatinya, ya. Baik itu karya lukisan, karya tari ataupun karya musik. Ya. Sama ini kita lebih ke musik ya sebenarnya ya, lebih ke musik. Walaupun sebenarnya mau baik itu dari tarian, baik itu mulai dari lukisan, seni rupa, patung dan lain-lain sebagainya yang dinamakan karya seni itu pasti memiliki makna tersendiri. Ya, pasti memiliki makna tersendiri yang ingin disampaikan kepada orang-orang, ya. Nah, tapi di materi kita ini kita berfokus pada musik, ya. Jadi itu makanya dikatakan setiap lagu itu memiliki yang namanya pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, ya. Kemudian selanjutnya di sampingnya, pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut. Ya, kalian sudah paham lah ya arti bahasanya ya. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut. Artinya pesan itu akan sampai kepada pendengar apabila penyanyinya benar-benar menjiwai, benar-benar merasakan, ya, benar-benar merasakan lagu itu bercerita tentang apa, benar-benar paham lagu itu bercerita tentang apa, ya. Kemudian dia tahu bagaimana teknik yang digunakan, teknik menyanyi seperti apa yang digunakan ketika membawakan lagu tersebut, ya. Jadi itu yang dikatakan dengan menjiwai, lebih ke rasa, ya, lebih ke rasanya, perasaannya bagaimana, ya. Contoh misalnya kalau dia menyanyikan lagu sedih, dia harus menunjukkan kalau dia bernyanyi dengan perasaan yang sedih. Kalau dia bernyanyi dengan perasaan lagunya sedih tapi perasaannya gembira, kan nggak akan tersampaikan pesannya ya. Itu nggak maksud ya. Jadi kalau orang bisa menjiwai suatu lagu itu bukan cuma karena lagunya enak ya, tapi harus ada pengetahuannya, pengetahuan bagaimana cerita lagu tersebut, kemudian teknik apa yang dibutuhkan ketika ingin menyanyikan karya tersebut, ya. Bagaimana ekspresi yang harus digunakan ketika menyanyikan lagu tersebut.
Nah, itu harus dipikirin supaya yang dikatakan tadi maknanya, ya, makna yang ada pada lagu itu bisa tersampaikan kepada pendengarnya. Makanya kita harus menjiwai lagu tersebut, ya. Nah, kemudian di sampingnya, di samping yang barusan kalian garis bawahin, beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu diantaranya melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Nah, ini salah satunya. Ya, jadi memahami liriknya itu diharuskan, ya, supaya kita tahu lagu itu bercerita tentang apa, pemahaman tentang lirik. Ya, kemudian pola iramanya seperti apa, kita harus tahu supaya kita bisa menjiwainya. Walaupun ini baru hanya dua cara yang digunakan untuk menjiwai suatu lagu. Nah, caranya itu ada banyak sekali caranya, tergantung orangnya. Ya, bagaimana orang tersebut ingin menjiwai lagu tersebut, dan bagaimana cara orang tersebut ingin menyampaikan lagunya dengan cara dia sendiri, namun makna yang ada dalam lagu itu bisa tersampaikan kepada pendengar, ya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda cara menjiwai suatu lagu, ya. Nah, tapi di buku kalian itu adalah pemahaman terhadap lirik dan pola irama itu adalah salah satu dari sekian banyak cara yang digunakan untuk menjiwai suatu karya seni atau menjiwai suatu lagu, ya. Jadi sebenarnya nggak harus pemahaman terhadap lirik juga boleh, atau misalnya nggak harus pola irama juga boleh. Misalnya dia menjiwai lagu tersebut dari latar belakang lagunya. Ada yang misal menjiwai lagunya karena lagunya enak, atau berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda, ya. Cara menjiwai suatu karya itu ada banyak cara, tergantung orang yang menyanyikan, ya. Oke, selanjutnya di sampingnya lagi, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Itu digaris bawahin. Itu arti dari pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Itu digaris bawahin. Kemudian susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang dan teratur dalam sebuah lagu. Itu digaris bawahin juga. Artinya pola irama ini terdapat pada satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang dan teratur dalam dalam sebuah lagu. Nah, itu contohnya ada di buku kalian. Garis bawahin lagi itu, ya. Ada birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Ya. Itu digaris bawahin. Nah, kemudian yang di paragraf selanjutnya itu kan kalau kita baca, kita dapat mengekspresikan rasa syukur akan sumber energi dengan menyanyikan lagu. Salah satunya lagu Angin ciptaan A.T. Mahmud. Lagu tersebut diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan angin. Ya, manfaat angin bagi manusia misalnya untuk menggerakkan kapal layar, kemudian misalnya digunakan untuk menggerakkan sebuah kincir, ya, dan lain sebagainya, ya. Masih banyak sekali, ya. Ada manfaat angin itu sangat banyak, bukan cuma hanya untuk manusia, untuk tumbuhan juga sangat berguna, ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Jadi lagu Angin ini bisa dikatakan bahwa dia bercerita tentang suatu ucapan syukur kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diciptakannya sumber energi berupa angin. Nah, ya. Nah, itu contohnya. Jadi ketika kita sudah memahami inti dari lagu tersebut, bahwa lagu itu bercerita tentang rasa syukur, sehingga kita juga pasti ketika kita mengetahui hal tersebut, ketika kita ingin menyanyikan lagu Angin tadi, ya, lagu Angin ciptaan A.T. Mahmud tadi, dan dengan latar belakang kita sudah mengetahui lagu tersebut kalau bercerita tentang rasa syukur, maka itu akan membantu kita untuk bernyanyi, untuk menjiwai lagu tersebut. Seperti itu, ya, karena kita udah tahu lagu itu bercerita tentang ucapan rasa syukur, sehingga kita pasti menyanyikan, sehingga kita
diharuskan menyanyikan lagu tersebut itu dengan cara atau bahkan dengan ekspresi atau bahkan dengan dengan teknik-teknik yang digunakannya semuanya itu bagaimana caranya kita harus mewujudkan itu supaya terlihat seperti kita bernyanyi dengan penuh rasa syukur. Ya, itu yang dimaksud dengan menjiwai. Jadi diperlukan, bukan cuma memerlukan teknik, memerlukan yang lain sebagainya. Latar belakangnya itu penting sekali, ya. Jadi setelah kita tahu latar belakangnya, kita tahu harus mau ngapain. Ya, kita tahu harus mau ngapain. Kita tahu bagaimana membawakan lagu tersebut. Apakah harus dengan perasaan sedih, apakah harus dengan perasaan gembira, atau dengan perasaan ucapan syukur, atau dengan penuh hikmat, atau misalnya dengan tegas dan lain sebagainya, ya. Jadi latar belakang lagu itu penting sekali untuk dipelajarin, ya, penting sekali untuk dipelajarin, ya. Nah, biasanya contoh lagu, misalnya lagu-lagu yang sudah kalian dengar itu biasanya lebih sedikit dipermudah, ya, untuk menghayati atau menjiwai lagu tersebut, ya, karena liriknya sekarang sudah lebih realistis, ya. Lirik-liriknya sudah lebih gampang untuk dipahamin, ya. Kalau misalnya kita dengar lagu-lagu zaman dulu kan itu beda-beda, ya. Banyak sekali lagu-lagu itu yang lagunya itu kayak puisi, ya. Sementara puisi itu kan kadang bikin kita bingung, puisi itu, ya. Puisi itu kadang bikin kita bingung. Ada yang berupa pantun dan lain sebagainya, ya. Biasanya seperti itu. Atau bahkan kata-katanya itu kata-kata kalimat-kalimat kiasan, ya. Jadi misalnya maunya A, tapi dia nulis bahasanya menggunakan B. Padahal tujuannya adalah ingin menyampaikan A, tapi menggunakan bahasa B. Ya gitu. Misalnya itu pokoknya biasanya lagu-lagu zaman dulu itu tuh perlu adanya pendalaman lirik biasanya, ya, karena emang liriknya itu aneh-aneh, ya. Penuh kiasan. Ya, banyak yang seperti puisi yang benar-benar kita perlu meneliti tulisan itu tentang lirik itu bercerita tentang apa. Nah, sekarang lirik-lirik lagu yang ada zaman sekarang itu sedikit lebih dipermudah karena lagu-lagu yang sekarang itu dia lebih lurus-lurus, ya. Kalau yang bercerita tentang pahlawan, ya pahlawan, udah langsung jelas gitu, ya. Kalau zaman dulu, lagu-lagu zaman dulu, ya, ingin menceritakan suatu pahlawan tapi mungkin kata pahlawannya malah tidak ada di lagu tersebut, ya. Mungkin tidak ada kata-kata pahlawan di liriknya, walaupun lagu tersebut menceritakan pahlawan, ya. Seperti itu biasanya lagu-lagu zaman dulu. Jadi lagu-lagu zaman dahulu itu perlu benar-benar diteliti sebenarnya, kata-katanya, liriknya. Nah, sedangkan lagu-lagu yang sekarang itu lebih lurus, lebih gampang. Jadi kalau emang dia bercerita tentang pertemanan, ya udah pertemanan. Kalau dia bercerita tentang pahlawan, udah pahlawan aja. Jadi lebih jelas dan biasanya lebih gampang kita untuk mengetahui kalau lagu ini bercerita tentang apa. Seperti itu, ya. Nah, kira-kira begitu tentang menjiwai cara menjiwai sebuah lagu, atau, ya, tadi salah satunya itu dengan cara pemahaman terhadap lirik ataupun pola irama. Walaupun sebenarnya banyak lagi cara yang lain, itu banyak sekali, ya. Dengan kita belajar teknik menyanyi, dengan kita tahu latar belakang lagu seperti apa, ceritanya seperti apa, ya. Dinamika kita bernyanyi bagaimana, ekspresi wajah kita bernyanyi seperti apa. Banyak sekali sebenarnya yang diperlukan untuk menjiwai suatu lagu. Nah, tapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, tergantung orang-orangnya. Setiap orang berbeda-beda cara untuk menjiwai lagu, suatu karya atau suatu lagu, ya, beda-beda cara, ya. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini dulu materi kita, ya. Untuk tugasnya di rumah, silakan kalian latih halaman 102. Ya, halaman 102 buku pena kalian. Itu judulnya Angin, ya. Lagu Atia Mahmud. Silakan kalian pelajari lagunya di pianika, ya. Silakan dipelajari lagunya di pianika. Kemudian coba kalian hayati lagu tersebut, ya. Kalian baca liriknya,
ya liriknya kalian baca, kemudian kalian mainkan dengan pianika. Terus coba kalian hayalkan, kalian imajinasikan lagu tersebut. Ya, coba dibayangkan. Nah, tugas kalian itu ya, lagu Angin yang ada di 102. Oke. Oke. Baik, sampai di sini dulu kira-kira materi kita hari ini. Nah, jika ada yang ingin bertanya silakan japri Bapak. Kalau misalnya ada yang bingung, kalian bisa tonton lagi videonya ya. Videonya nggak akan hilang dari YouTube. Silakan ditonton berulang-ulang supaya kalian mengerti ya. Ini klip ini bisa kalian, videonya bisa kalian tonton dimanapun ya, kapanpun terserah kalian, karena ya kalian bisa gampang mengakses videonya ya. Jadi silahkan ditonton videonya. Kalau misalnya masih bingung tentang materi hari ini dan seandainya memang ada pertanyaan, silahkan japri Bapak langsung. Oke. Baik, kira-kira sampai di sini ya. Ingat tugasnya itu adalah di halaman 102 lagu Angin ya. Di halaman 102 lagunya Angin. Kalian pelajari dengan pianika dan coba dijiwain, oke? Dijiwain lagunya ya. Baik, kira-kira sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan.